Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin kita, membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesai di masalah yang ke-91. Ya, di antara tradisi atau sifat orang-orang jahiliyah dahulu, kata penulis, inna ajalla fadailahum al-baghyu. Sesuatu yang paling mereka bangga-banggakan adalah ketika mereka melakukan kezaliman. Jadi ketika mereka melakukan maksiat, dia bangga dengan maksiatnya. Ketika mereka melampaui batas, ya, dia menceritakan pelampauan batasnya. Ya, ini telah kita terangkan termasuk dari hal yang dilarang di dalam agama kita, termasuk dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi mereka membanggakan kezaliman, perbuatan maksiat, dosa yang mereka kerjakan. Ya, makanya kemarin kita sebutkan bahwa seorang muslim ketika misalnya dia memiliki masa lalu yang kelam, dia memiliki masa lalu yang buruk, ketika dia bertaubat, maka itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup aibnya. Maka jangan dia cerita-cerita lagi, jangan dia ungkap di momentum tertentu, jangan. Karena Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu akan dimaafkan, diampuni dosanya, illa al-mujahira fisqan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Jadi dosa ketika sudah ditutup, jangan lagi diungkap-ungkap atau diumbar-umbarkan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'un, masalah jahiliyah yang ke-92. Inna ajalla fadailahum al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu. Sesungguhnya, ya, di antara perkara yang utama menurut mereka, ya, adalah al-fakhru, berbangga, ya, membanggakan dirinya, walau bihaqqin, sekalipun itu dia berada di atas kebenaran. Ya, saya ulang, masalah yang ke-92, sesuatu yang paling utama menurut mereka, sesuatu yang mereka utamakan, yaitu menurut mereka, ya, adalah bangga terhadap dirinya sendiri, walau bihaqqin, walaupun sesuatu itu ya benar ada pada dirinya. Iya. Fanuhiya anhu, maka
hal ini dilarang dari mereka. Ya, apa maksud dari penjelasan Syekh di sini? Ya, maksudnya ya seseorang itu selalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawadu. Ya, merendah diri dan jangan dia membanggakan dirinya, karena kalau seseorang bangga terhadap dirinya, bangga terhadap amalan yang dia lakukan, secara otomatis dia akan merendahkan orang lain. Secara otomatis dia akan merendahkan orang lain. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk selalu tawadhu, merendah diri. Iya, merendah diri. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sampai seseorang itu dia tidak melampaui batas terhadap orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Supaya orang yang satu tidak membanggakan dirinya kepada orang lain. Ya, intinya sifat membanggakan diri ini adalah sifat orang-orang jahiliyah yang kita dilarang untuk mengikutinya. Ya, dan menyombongkan diri, berbangga, ini juga dari sifat iblis, la'natullahi ta'ala alaihi. Ya, karena kesombongan, karena kebanggaan, itulah yang membuat iblis diturunkan, ya, dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah. Kata beliau Syekh Al-Fauzan, min masailil jahiliyati al-fakhru walau bihaqqin. Iya, berbangga diri walaupun itu benar. Iya, maksudnya walaupun itu benar. Jadi terkadang ada seseorang dia bangga karena dia bisa melakukan sesuatu amalan. Ya betul, dia miliki amalan itu. Nah, jadi maksudnya Syekh, walaupun seseorang dia punya amalan yang orang lain tidak bisa melakukannya, tidak boleh dia banggakan amalannya itu. Ya, jelas ya? Itu makna bihaqqin. Al-fakhru walau bihaqqin. Fahum yafkharuna bi af'alihim wa af'ali abaihim. Nah, ini sifat orang-orang jahiliyah. Mereka membanggakan dari amalan-amalan mereka atau amalan dari nenek-nenek moyang mereka. Wa hadza manhiyun anhu. Ini adalah perkara yang dilarang. Li'anna al-fakhra bil a'mal yuaddi ila al-i'jabi bin nafsi wa ihtiqaril akharin. Kenapa dilarang bangga terhadap amalan seseorang? Karena membanggakan amalan itu akan mengantar seorang hamba untuk ujub. Ya, jelas ya? Dia akan ujub, ya, terhadap dirinya, dan otomatis dia merendahkan orang lain. Nah, ini sebabnya kenapa dilarang bangga dengan amalan. Dia akan menganggap dirinya yang paling, ya, besar. Kalau seorang sudah takjub terhadap dirinya, maka itu tanda dia merendahkan orang lain. Wa huwa manhiyun anhu wa huwa min af'alil jahiliyah. Ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Iya. Makanya sebagian as-salaf mengatakan apa? I'jabul mar'i ala nafsihi dalilun ala dha'fi aklihi. Iya, i'jabul mar'i, kapan seseorang itu takjub, dia kagum terhadap dirinya sendiri, itu tanda kalau orang tersebut lemah akalnya. Ya, jangan bangga dengan ilmu yang dimiliki. Ya, jangan bangga dengan amalan yang dimiliki. Ya, jangan bangga dengan kedudukan yang dia miliki. Jangan bangga dengan pekerjaan yang dia miliki. Jangan bangga dengan istri yang dia miliki.
Jelas ya? Nah, ini sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Fala yajuzu lil muslimi ay yaftakhira. Seorang muslim tidak boleh bangga diri. Li'annahu mahma badala wa mahma amila fa innahu muqassirun. Karena yang namanya orang itu bagaimanapun dia beramal, bagaimanapun dia mengabdi, tetap dia masih kurang. Itu prinsip seorang mukmin dalam kehidupan. Semakin dia banyak amalannya, semakin dia anggap, oh saya ini masih kurang, saya ini masih kurang. Taib. Wala yuaddi kullama aujaballahu alaihi. Ya, jangan dia merasa puas, merasa tidak butuh terhadap apa yang Allah wajibkan padanya. Fa haqqullahi azimun wa haqqul walidaini azimun. Hak Allah itu besar. Ya, banyak. Hak kepada kedua orang tua itu besar. Hak kepada karib kerabat itu besar. Wa alaihi hukukun azimah. Banyak dari perkara-perkara, hak-hak yang perlu ditunaikan, dan semuanya itu adalah perkara yang besar. Kata Syekh, fa kaifa yafkharul insanu idza fa'ala syai'an minal ihsan aw minal ma'ruf aw min af'alil khair ma'a annahu innama ata bi syai'in yasir. Ya, betul ya kata Syekh. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa bangga, ya, terhadap amalan yang dia kerjakan, dari perbuatan baik yang dia telah selesaikan, ya, padahal dia itu baru melakukan sesuatu yang kecil, yang sedikit. Ya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam, yang wajib, yang perlu kita amalkan begitu banyak. Ya, amalan-amalan dalam Islam begitu banyak. Kalau kita baca dari amalan orang-orang soleh terdahulu, kita ini sangat jauh sekali tertinggal. Maka apa yang mau dibanggakan? Jelas ya? Hada fil iftikhari fima bainahu wa bainal khalq. Ini membanggakan dirinya antara dirinya dengan makhluk. Ya. Amma idza iftakhara bi a'malihi allati bainahu wa bainallah fahada asyaddu. Ya, itu tadi kalau dia banggakan amalannya kepada orang lain. Jelas ya? Dia bisa umroh, orang lain tidak bisa. Ya, dia bisa ini, orang lain tidak bisa. Bangga kepada kawan-kawannya. Taib. Itu kepada manusia. Terus bagaimana lagi kalau ada orang dia membanggakan amalannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya dia bangga amalannya antara dia dengan Allah? Artinya, iya, dia tidak butuh lagi beramal. Jelas ya? Tidak perlu dia beramal. Fahada asyaddu. Ini lebih besar lagi perkaranya. Li'annahu yuaddi ilal i'jab bil amal. Karena dia akan mengantarkan dirinya untuk ujub, merasa dirinya sudah banyak amalannya. Nah, ini perkara yang seperti ini, ketika seseorang membanggakan amalannya di hadapan Allah, ini dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan-amalan yang lain. Fal wajibu 'alal insan ay ya'tabira nafsahu muqassiran daiman wa abadan fima bainahu wa bainallah. Maka kewajiban yang wajib bagi seseorang itu, dia selalu menganggap dirinya kurang dan kurang. Ya, terus dia anggap dirinya kurang sedikit di dalam apa? Beramal. Iya. Fa innahu idza tabara nafsahu muksiran hamalahu dzalika 'ala tawadu. Kalau seseorang selalu menganggap dirinya kurang di dalam beramal, itulah yang membawa dia untuk selalu tawadhu. Ya, selalu tawadhu. Wa hamalahu dzalika ilal mazid min khair. Membawa dia akan, ya, dirinya akan termotivasi terus untuk menambah kebaikan-kebaikan. Ya, amma idza tabara nafsahu mukammilan wa annahu qama bil wajib fahada yastad'i annahu yatawaqqafu an fi'lil khair. Adapun
kalau seseorang itu menganggap dirinya sudah mukammil, sempurna di dalam melakukan kewajiban-kewajiban, maka konsekuensinya dia akan berhenti dalam apa? Beramal. Ya, kalau menganggap dirinya sudah apa? Sempurna dalam beramal, berarti konsekuensinya, keharusannya dia akan berhenti dalam melakukan apa? Kebaikan. Ya. Wa yara annahu qad balagon nihaya, dia akan melihat dirinya sudah sampai di puncak, sehingga berhenti dia di dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, walhasilu annal iftikhar la yanbaghi an yasdura min muslimin. Ya, kesimpulannya kata Syekh, yang namanya ya membanggakan diri ini tidak layak dimiliki oleh seorang muslim. Ya, tidak layak, tidak pantas ada pada diri seorang muslim. Ya, wa innama huwa min af'alil jahiliyah. Ini bangga terhadap amalan ini dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah sayyidnya, saya adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Ya, kemudian setelah itu kata Nabi, wala fakhr, dan ini bukan kebanggaan. Ya, disambung ya, ada lanjutannya dikatakan ini bukan kebanggaan. Kenapa disambung oleh Nabi SAW demikian? Karena jangan sampai orang menganggap, oh ini Nabi SAW sombong, bangga terhadap dirinya. Kenapa dia bilang, ya, saya adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Nah, ini kebanggaan. Jawabannya ini bukan kebanggaan. Makanya Nabi mengatakan wala fakhr, ini bukan kebanggaan. Ya, bukan kebanggaan. Terus kenapa Nabi berucap demikian? Ini kata beliau, wa inna ma akhbara bidzalika min babit tahadduts bi ni'matillahi azza wa jalla wa syukur 'alaiha la min babil fakhri. Ya, ini bentuk tahadduts, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepadanya, dan itu bentuk dari kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ya yang perlu dibedakan. Ada orang bercerita tentang keutamaan, ya, sama surahnya. Ada orang bercerita tentang keutamaan, apalagi keutamaan pada dirinya. Ya, kadang orang tersebut bercerita, ya, niatnya tahadduts bin nikmah. Ya, dia ingin menceritakan kebaikan Allah yang Allah beri kepada dirinya. Nah, ini yang begini memang diperintah dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Iya. Adapun bercerita tentang kelebihan tapi untuk membanggakan diri, ini yang dilarang. Bagaimana cara membedakannya? Ya, tergantung maksud dan tujuan orang itu apa? Bercerita. Jelas ya? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ya, sifat dari ujub, ya, dari bangga diri, ini perkara yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Jangan sampai menimpa umat ini, karena itu adalah perkara berbahaya dari sifat orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, jelas ya. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, datang beberapa riwayat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang-orang yang berusaha menyembunyikan amalannya. Ya. Bahkan sebagian ulama, ya, sebagian as-salaf mengatakan uktum hasanatik kama yaktumu min sayyiatik. Berusahalah untuk menyembunyikan amalan kebajikanmu seperti kamu berusaha menyembunyikan dosa-dosamu. Paham maksudnya? Kalau seseorang malu kalau ketahuan melakukan dosa, maka harusnya seperti itu juga dia di dalam menyembunyikan apa? Kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Iya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tentang banyak riwayat-riwayat menyebutkan tentang keutamaan, ya, seorang itu menyembunyikan amalan baiknya? Ini supaya tidak timbul apa? Al-fakhr, kebanggaan dan kesombongan. Jelas ya?
Nah, ini perlu dipahami. Kata Nabi SAW di antara hadis yang menjelaskan tentang hal itu, man istata'a minkum ayyakuna lahu khaba'un min a'malihi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dia memiliki amalan yang mampu dia sembunyikan, maka hendaknya dia lakukan. Iya, karena menyembunyikan amalan soleh itu adalah perkara yang bisa menjaga seseorang dari apa? Dari bahaya-bahaya seperti kebanggaan, apalagi riya, ujub, ya, ya, bangga terhadap diri, merendahkan orang lain. Banyak keutamaan dari menyembunyikan apa? Amalan. Dan kita lihat dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dari 7 golongan itu di antaranya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu, ya, shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, di antara 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan adalah seorang yang bersedekah dengan sedekah yang sangat tersembunyi. Saking tersembunyinya sedekahnya, ya, infaknya, sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jelas ya? Kenapa mendapatkan naungan? Ya, kata para ulama, ini di antara keutamaan orang yang selalu menyembunyikan apanya? Amalannya. Ya, bahkan sebagian salaf mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu memiliki satu amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan yang terafdal. Ya, jelas ya? Amalan yang terafdal. Baik, di antara 7 golongan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, apa lagi? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu. Ya, seorang laki-laki yang dia mengingat kepada Allah dalam keadaan dia bersendiri, maka bercucuranlah air matanya. Ya, dikatakan apa? Mengingat Allah dalam keadaan bersendiri. Berarti dia berusaha menyembunyikan apanya? Amalannya. Jelas ya, berusaha untuk menyembunyikan dari amalannya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Di antara yang mendapatkan naungan, orang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Ya. Jadi walaupun dia bekerja, ya, di luar sana, punya aktivitas, punya pekerjaan, ya, punya tugas di luar mencari nafkah, tapi hatinya itu selalu bergantung di masjid, selalu bergantung kepada Allah. Itu semua dari apa? Amalan-amalan yang hanya dia mengetahuinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka benarlah sabda Nabi SAW, man istata'a minkum, siapa di antara kalian yang memiliki, yang mampu menyembunyikan dari amalannya, hendaknya dia apa? Lakukan. Tapi ingat ya, tidak semuanya juga amalan disembunyikan. Jangan sampai salah paham. Ya, ada orang tidak pergi sholat jamaah di masjid. Ya, kenapa tidak pergi sholat jamaah? Keutamaan menyembunyikan amalan, sholat di rumah. Nah, ini salah paham tentang apa? Hadis menyembunyikan amalan. Jadi tidak semua juga. Ya, tidak semua dikatakan harus disembunyikan. Saya kira dipahami tentang perkara ini. Jadi ini terkait tentang sifat orang-orang jahiliyah, ya, membanggakan amalan yang mereka kerjakan sekalipun itu adalah kebenaran. Taib. Kita berpindah di pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsalitsatu wa tis'un. Masalah yang ke-93 dari masailul jahiliyah. Anna ta'assub al-insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batil amrun la budda minhu indahum. Fadzakarallahu fihi ma dzakara.
Di antara sifat orang-orang jahiliyah yang ke-93 ini, bahwa ya ta'assubnya fanatik, ya, ta'assub fanatik. Fanatiknya seseorang, apa bahasa lainnya fanatik? Hah? Fanatisme. Ya, siapa yang tidak paham fanatik? Ta'assub, bahasa Indonesia ta'assub. Ya, loyal. Ya, loyal. Taib. Fanatik seseorang kepada golongannya, baik itu berada di atas al-haq ataupun berada dalam kebatilan, amrul la budda minhu indahum, adalah perkara yang pasti ada di sisi mereka. Jadi ini sifat, ya, sifat orang-orang jahiliyah. Fanatisme terhadap golongan, ya, ta'assub terhadap kelompok. Ini adalah perkara yang pasti ada pada mereka. Fadzakarallahu fima dzakara, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang mereka apa yang Allah sebutkan. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan tentang tidak bolehnya seorang itu apa? Fanatisme. Ya, taklid buta, ikut-ikutan tanpa dalil yang dia ikuti. Wala takunu minal musyrikin. Dan ini sudah lewat, ya, sebahagiannya. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau seperti orang-orang musyrikin, ya, orang jahiliyah. Minal ladina farraqu dinahum, mereka itu memecah belah agama mereka, ya. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok mereka merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dalam ayat lain dikatakan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari bahagian mereka. Ya, jadi fanatisme terhadap kelompok, taklid buta terhadap kelompok, ini adalah sifat dari sifat orang-orang jahiliyah yang tercela. Ya, makanya sekali lagi sudah sering kita ingatkan bahwa di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi, mereka itu adalah orang yang tidak pernah fanatik kepada siapapun kecuali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu bedanya antara orang-orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf dengan golongan-golongan yang lain. Iya, dengan golongan-golongan yang lain. Ya, karena yang namanya loyalitas, ya, loyal itu ta'assub, loyalitas itu tidak boleh dibangun, ya, berdasarkan kelompok. Ya, loyal tidak bisa dibangun berdasarkan partai, berdasarkan apa? Golongan. Ya, tidak boleh orang mengatakan karena di kelompok kami, karena di partai kami begini, maka saya harus begini. Karena di kelompok kami, ya, pemimpin pusat kami yang tertinggi, ya, istilahnya sekarang apa? Dewan, ya, dewan syariah kami begini, makanya kami tidak bisa. Tidak bisa orang loyal seperti itu. Seorang itu loyal di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya Salafi, ya, orang-orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, Salafi itu bukan golongan. Ya, beda dengan kelompok lain. Ya, mereka punya ketua, ya, mereka punya pimpinan, ya, ada apa namanya struktur organisasinya di dalamnya tergambar di papan-papan mereka. Kalau orang salaf tidak ada. Ya, kalau ditanya siapa ketua Salafi di Indonesia, tidak ada. Siapa yang mengatakan ada ketuanya berarti dia bukan Salafi. Jelas, ya? Kenapa? Karena yang namanya salaf, orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, dia itu bukan golongan. Salafi itu bukan golongan, dia sifat. Jelas, ya? Dia sifat. Artinya siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, maka dia berada di atas jalannya as-salaf. Seperti itu. Jadi kalau ada orang, misalnya, ya, ada orang bilang itu Salafi di Indonesia mau dibubarkan, itu Salafi di sini mau, bagaimana caranya mau dibubarkan? Mereka bukan apa? Bukan golongan. Iya, mereka bukan kelompok, mereka bukan partai. Ya, walaupun ada di luar sana, misalnya di Mesir, ada orang punya partai namanya Partai Salafi.
Nah, itu kan penamaan. Tapi kalau salafi, aslinya salafi, salafi itu bukan apa? Bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai. Dia adalah sifat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah itu, perpecahan umat, ya, di antara potongan hadisnya, sataftariku ummati ala 73 firqah. Ya, umatku akan terpecah, yaitu umat Islam, menjadi 73 golongan. Ini Nabi yang bersabda, ya, umatku akan terbelah menjadi berapa? Berkelompok menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya terancam masuk ke dalam neraka kecuali satu. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu ini, yang selamat ini? Nabi tidak menyebutkan nama. Paham ya? Nabi tidak menyebut nama, tapi Nabi SAW menyebut apa? Sifat. Nah, itu bedanya. Ya, Nabi tidak menyebut namanya ini, orangnya ini, tidak. Nabi menyebut sifat. Jadi ketika sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Man ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Ya, artinya siapa yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, istiqomah di atas jalannya Nabi dan para sahabat, itulah siapa? Itulah manhaj salaf. Berarti bukan apa? Bukan nama, tapi apa? Sifat. Jelas? Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau ada orang bilang kelompok ini, kelompok itu tidak benar. Salafi itu bukan apa? Bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai. Ya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain harus loyal di atas apanya? Di atas kelompoknya. Kapan tidak loyal? Hapus namanya, keluar. Jelas ya? Berpaling satu, tumbuh 1000. Istilah orang. Salafi tidak ada seperti itu. Taib. Maka ta'assub, ya, kepada kelompok tertentu, ini perkara yang pasti ada, dan ini dari sifat apa? Orang-orang jahiliyah. Jelas ya? Taib. Kita baca keterangan yang lebih jelas lagi terkait tentang masalah ini. Kata beliau, at-ta'assubul madmum huwal istimraru alal batil ma'al ilmi bibutlani. Perhatikan ketentuan yang tercela dari fanatisme ini. Ta'assub yang tercela, ya, yang dibenci adalah istimrar alal batil, berusaha mempertahankan kebatilan padahal dia tahu itu kebatilan. Itu ta'assub yang tercela. Jadi ada orang, ya, dia tahu kelompoknya, atasannya ini menyimpang, salah, ya, tapi dia tetap mengikuti, ya, macam-macam alasannya. Ya, ada karena ya ada kepentingan di belakang, ya, ada karena proyek, ya, sehingga dia tidak bisa apa? Tinggalkan. Ini namanya apa? Ta'assub al-madmum. Fanatik, ya, ini sifatnya tercela. Sudah tahu itu tidak benar, tapi tetap dia mengikuti. Apa sebabnya? Takabburan, diantaranya kesombongan, inadan, menentang, ya, wa nasratul lisyakhsi, dia murni ingin membela orang tertentu, aulil qabilah, atau qabilah tertentu, apakah di atas kebenaran atau kebatilan. Wa hadza min umuril jahiliyah, ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Taib. Wa yaqulu syairuhum, kata penyair mereka, ini dari kalangan orang-orang dahulu, ya. Kata mereka apa? Ini bukti bahwa, ya, sifat dari sifat orang-orang jahiliyah itu mereka berta'assub. Ya, kata mereka, wa ma ana illa min ghaziyatin wa ma ana illa min ghaziyatin in ghawaitu wa in tarsyad ghaziyatan arsyad. Ya, kata mereka, salah seorang di antara mereka, saya hanyalah bahagian dari ghaziyah. Ya, saya hanyalah bahagian dari ghaziyah. Jika mereka tersesat, maka saya juga akan tersesat. Ya.
Wa in tarsyad, jika mereka dapat petunjuk, yaitu ghaziah tersebut, maka saya juga akan mendapat apa? Petunjuk. Nah, ini diantara ucapan penyair mereka yang membuktikan kalau mereka itu apa? Fanatisme terhadap golongannya. Iya. Fa anzalallahu fi dzalika ma anzala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menegur mereka orang-orang jahiliyah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kalian karena keadilan mendekati kepada ketakwaan. Ya, kata Syekh ai makna ayat ini, la yahmilukum bughdhu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim. Ya, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum ya membuat engkau tidak bisa berbuat adil di dalam menunaikan hak mereka. Walau kanu a'da'akum, meskipun mereka itu adalah musuh kalian, berbuat adil. Fal adlu matlubun ma'al asdiqai wa mal a'da. Ya, keadilan itu selalu dituntut. Ya, apakah kepada teman atau bahkan sekalipun kepada musuh. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya, kalau kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan, walau kana dza qurba, meskipun itu adalah kerabatmu. Fala tahmilukal qurabatu ala annaka tahifu ma'a qaribik. Ya, janganlah karena engkau punya kerabat dengan orang lain membuat dirimu ini condong kepada mereka, jangan. Bal idza kana mukhtian tughayyiru khata'ahu. Ya, jangan karena kerabatmu bersalah tidak mau apa? Tidak mau disalahkan, tidak seperti itu. Tidak boleh mengikutinya. Bahkan kata Syekh wajib memberikan nasihat. Kemudian beliau menyebutkan tentang ayat-ayat seputar keadilan. Ya, seseorang tidak boleh membela kecuali kebenaran. Yang hak tetap ya sebagai al-haq, yang batil tetap apa? Kebatilan, sekalipun kebatilan itu ada pada kerabat seseorang. Ya, tidak boleh fanatik. Maka kata beliau, kewajiban seseorang itu adalah berlaku adil. Apakah terhadap dirinya, keluarganya, kawannya, musuhnya. Ya, tidak boleh dia berbuat kezaliman kepada siapapun atau melampaui batas kepada siapapun, sekalipun kepada musuh, orang yang dia tidak senangi. Ini apa namanya, dari sifat seorang muslim. Ya, makanya perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ya, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya di antara perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah annahum kanu idza saraqa fihim syarifu taraku lahu. Kalau orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang tinggi mencuri, kalian tidak menegakkan hak padanya, tinggalkan. Banyak uangnya, punya kedudukan, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif, tapi kalau orang-orang lemah yang mencuri, melanggar, aqamu alaihi had, ditegakkan apa? Hukuman padanya. Ini perkara yang membinasakan. Kemudian kata Nabi SAW, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad sendiri yang mencuri, maka saya sendiri yang apa? Yang akan memotong tangannya. Lihat Nabi SAW dalam apa? Keadilan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, mau orang berkedudukan, rakyat biasa, pejabat, yang jelas mencuri, kata Nabi, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya sendiri yang apa? Yang potong tangannya. Nah, itulah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mengajak umatnya supaya mereka tidak apa? Fanatik. Ya, tidak ta'assub. Ya, tidak taklid buta. Jelas ya? Dalam hadis lain, ya, kata Syekh di sini,
Kita selesaikan. Kata Syekh di sini, adapun orang-orang jahiliyah, mereka yata'assabuna liqaumihim, mereka ta'assub terhadap kaumnya, terhadap kelompoknya. Walau kana qaumuhum zalimin, meskipun kaum mereka zalim. Fa amarana Allahu jalla wa ala bi mukhalafatihim, maka Allah memerintahkan kita umat Islam untuk menyelisihi mereka. Wa an naqula al-haqqa walau ala anfusina, wajib menyuarakan kebenaran, walau ala anfusina, walau ala aqaribina, walau ala asdiqaina, walau ala a'daina, meskipun kebenaran ini ada pada diri kita sendiri, pada kerabat kita, pada kawan kita, bahkan terhadap musuh kita. Kalau dia benar, tetap dikatakan benar. Makanya kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Perhatikan hadis ini. Ini dari keadilan, ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang dizalimi, betul, kewajiban kami adalah menolong mereka. Jadi misalnya ada orang memukul, ada orang dipukul, kata Nabi, tolong dua-duanya. Sahabat heran. Kalau yang dipukulkan wajar apa? Ditolong. Terus yang memukul, bagaimana cara mau ditolong sementara dia memukul? Kata Nabi apa? Tamna'uhu 'anil zulmi fadzalika nasarahu. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Bagaimana cara menolong saudara yang melakukan kezaliman? Kata beliau, larang dia dari perbuatan zalim tersebut. Ini dari apa? Keadilan. Dilarang dari berbuat kezaliman. Sama misalnya hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Perhatikan kata beliau, apabila dua pedang seorang muslim bertemu, maksudnya ada dua orang muslim ingin saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat heran, kenapa bisa yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar saja masuk neraka, terus bagaimana yang dibunuh ini, masa masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Iya betul, dia masuk neraka. Kenapa? Kana harisun ala qatli sahibihi, karena dia juga tadinya dia bersemangat ingin membunuh saudaranya, tapi dia duluan yang yang terbunuh. Dia duluan yang yang terbunuh. Maka itu contoh penerapan hadis yang kita baca tadi. Kembali ke pembahasan ini dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu, dan ini sudah pernah kita bahas juga terkait tentang taklid buta, ta'assub kepada kelompoknya. Ini dari perkara yang pasti ada dari sifat orang-orang jahiliyah. Makanya seorang mukmin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu dilarang untuk ta'assub, fanatik terhadap kelompok tertentu. Saya kira cukup dua poin yang kita baca di malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.